Baik, untuk yang selanjutnya kita melangkah kepada tema yang ketiga, yaitu terkait dengan tarikh tasrih dalam pandangan orientalis dan pandangan pakar hukum Islam terhadap orientalisme. Sebelum kita mengetahui bagaimana pandangan pakar hukum Islam terhadap orientalisme dan juga pandangan orientalisme terhadap hukum Islam, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana seperti apa pengertiannya dan bagaimana sejarah kemunculannya gerakan tersebut. Jadi orientalisme ini itu berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari kata orient yang artinya timur, dan ism dari bahasa Inggris yang artinya yaitu paham. Jadi bisa dikatakan bahwa orientalisme ini merupakan suatu paham atau suatu mazhab di mana mengkaji atau mendalami hal-hal yang berkaitan dengan dunia ketimuran. Atau bisa juga dikatakan bahwa orientalisme ini merupakan suatu paham yang dibangun atau digagas oleh orang-orang barat. Kemudian bagaimana sejarah kemunculan gerakan orientalisme ini. Jadi sebenarnya tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan dan siapa orang barat yang pertama kali tertarik untuk studi tentang keislaman. Namun studi keislaman orang barat ini dimulai dari kaum-kaum orientalisten yang mempelajari bahasa Arab dan agama Islam. Kemudian setelah itu setelah meluasnya penjajahan barat terhadap timur, meluas pula kajian-kajian yang dilakukan oleh kaum orientalisten ini, mencakup bahasanya, peradabannya, adat istiadatnya, dan juga ilmu pengetahuannya. Dan perlu diketahui bahwa ketertarikan ini itu bermula dari adanya gerakan belajar di sekolah-sekolah pada abad ke-12 oleh kaum orientalisten ini. Jadi setelah mereka belajar di sekolah-sekolah, mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Dan setelah kembali di daerahnya masing-masing, mereka itu mengajarkan apa yang mereka dapatkan di sekolah kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Kemudian jadi pada saat itu universitas-universitas yang ada di barat itu sangat bergantung kepada buku-buku yang berbahasa Arab, dan itu berlangsung selama beberapa abad lamanya. Jika dilihat dari rentetan sejarahnya, maka ada 4 periode yang dilalui oleh kaum orientalisten ini. Yang pertama yaitu ada periode benci, yang kedua ada periode sanksi, yang ketiga ada periode mendekati, dan yang keempat ada periode toleransi. Yang pertama yaitu periode benci. Jadi pada saat periode ini itu kaum orientalisme itu memandang Islam dengan pandangan benci dan penuh amarah. Sedangkan pada periode sanksi, mereka itu dalam keadaan kebimbangan terkait dengan kebenaran ajarannya. Sedangkan pada periode mendekati atau periode yang biasa disebut sebagai periode tidak menampakkan diri itu, mereka mempelajari atau meneliti umat Islam dan kaumnya dan ajarannya itu secara ilmiah. Sedangkan dalam periode toleransi atau pada periode toleransi ini mereka lebih berpikiran objektif, yaitu terkait dengan tujuannya untuk kemaslahatan umat. Jadi bisa disimpulkan sementara bahwa ada 2 pandangan. Yang pertama ada yang memandang ketimuran atau Islam itu berdasarkan pandangan barat atau perspektif barat dengan penuh kebencian dan berusaha untuk merusak agamanya. Ada juga yang berpikiran secara objektif dan tidak berusaha untuk mendiskreditkan Islam. Kemudian apa sih motivasi dari kaum orientalis ini untuk mengkaji dan mendalami dunia ketimuran khususnya Islam? Jadi ada 3 motivasi para kaum orientalisme ini. Yang pertama yaitu ada motivasi keagamaan, yang kedua ada motivasi imperialisme dan politik, yang ketiga ada motivasi ilmiah. Jadi pada motivasi yang pertama atau motivasi keagamaan ini, kaum orientalis itu berusaha untuk memberikan image yang buruk kepada agama Islam. Jadi mereka berusaha dalam tulisan-tulisannya, karya-karyanya itu berkaitan dengan hal-hal yang seperti berusaha untuk merusak hukum Islam. Kemudian
Yang selanjutnya yaitu motivasi imperialisme dan politik. Motivasi ini muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh bangsa barat. Jadi pada waktu itu mereka berusaha untuk memandulkan vitalitas berpikir para pakar hukum Islam atau para ulama agar mereka tidak membendung adanya imperialisme barat. Kemudian setelah itu ada yang namanya motivasi ilmiah. Jadi motivasi ilmiah ini mereka bertujuan berasal dari keingintahuannya terkait dengan hukum Islam dan juga umatnya itu secara ilmiah dan metodologis. Motivasi ini dilakukan oleh kaum orientalis yang berasal dari Jerman. Kemudian bagaimana sih pandangan kaum orientalis terhadap hukum Islam? Jadi ada dua pandangan di sini. Pandangan yang pertama yaitu pandangan subjektivitas dan pandangan yang kedua yaitu pandangan objektivitas. Jadi masing-masing kaum orientalis itu mempunyai pandangan subjektivitas terhadap hukum Islam atau terhadap dunia ketimuran, dan mereka menuangkannya di dalam karya tulis berupa jurnal, buku, dan juga lain sebagainya. Kemudian mereka setelah menuangkannya dalam pandangan ini, mereka itu seakan-akan seperti mengajarkan bahwa apa pandangan mereka itu benar tentang ajaran hukum Islam. Jadi hukum Islam atau masyarakat Islam di sini itu berusaha untuk dibuat mempelajari Islam dari orang-orang non-muslim. Kemudian ada yang namanya pandangan objektivitas. Jadi pada pandangan objektivitas ini membuahkan sebuah pemikiran baru. Buktinya pada saat itu ada namanya pemikiran yang menolak walaupun itu pemikiran dari gereja. Jadi ada yang menganggap bahwa tidak selamanya hukum Islam ini itu dipandang negatif oleh kaum-kaum orientalis. Kemudian bagaimana pandangan pakar hukum Islam terhadap orientalisme? Jadi untuk menanggapi adanya pandangan orientalisme ini, kaum muslimin memiliki pandangannya masing-masing. Ada yang bersikap benar-benar menolak semua karya dari kaum orientalisme karena mereka menganggap bahwa semua kaum orientalisme itu adalah musuh umat Islam. Ini bermula dari adanya perang salib, karena memang pada dasarnya kebanyakan tokoh-tokoh itu menjadi seperti musuh bagi umat Islam. Ini merupakan pandangan ekstrimnya. Kemudian ada pula pandangan yang toleransi terhadap kaum orientalis. Namun ada hal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pandangan yang secara berlebihan dan juga yang secara hati-hati dan kritis. Secara berlebihan yaitu mereka menerima seluruh karya dari orientalisme dan menganggap bahwa karya-karya dari orientalisme tentang dunia ketimuran atau tentang Islam itu benar adanya dan mampu merepresentasikan dunia keislaman. Namun ada pula yang berpandangan hati-hati dan kritis dengan tetap berpijakan pada ilmu pengetahuan dan keilmiahan dalam memberikan penelitian. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.